Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Okay, I'm doing good, thank you. Jadi masih tetap semangat ya. Alhamdulillah. Walaupun kita sekarang masih dalam kondisi yang tidak mengenakan seperti ini, masih dalam kondisi pandemi, tetapi harus tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk Mas Suku bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, selesai doanya. Sekarang saya absen terlebih dahulu. Pak Izatul Azizah, Eri Kupu Prasetyo, saya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar. Sebelumnya saya tanya dulu sama kalian. Pernahkah kalian mendengar sebuah dongeng? Pernah, Pak. Dongeng apa yang pernah kalian dengar? Kecil tapi emas. Nah, terus Mas Kuku pernah mendengar dongeng apa? Pernah kok. Saya pernah baca dongeng tentang Pinocchio yang hidungnya panjang loh. Oh iya tahu. Oh iya, Pinocchio ya namanya ya. Nah, itu adalah termasuk salah satu dari contoh dongeng. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari dongeng seperti yang disebutkan Mbak Iza tadi sama Mas Kuku. Kemudian ciri-ciri dari dongeng itu apa yang kalian tahu? Biasanya ada apa di sana? Ada lucunya, Pak. Ada Lucunya. ada lucunya. Terus biasanya terjadinya kapan itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan gitu. Nah, itu dongeng itu pasti terjadi di masa Lalu. Ya, itu salah satu titiknya. Dongeng itu terjadi di Masa lalu. masa lalu. Nah, itu tadi ya salah satu yang kalian sudah baca itu termasuk dalam contoh dongeng. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan dongeng juga. Apakah itu kalian tahu naratif teks? Pernah mendengar istilah naratif teks? Pernah Pak, tapi saya nggak tahu. Kelas 1. Kelas 1. Apa yang kalian tahu tentang naratif teks? Coba jelaskan Pak. Kalau begitu, sekarang kita mulai pelajarannya. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit dari mulai pengertian dahulu ya, pertama ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan naratif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan sesuatu cerita khayalan atau fiktif. Nah, contohnya seperti yang Mbak Iza sama Suku tadi sebutkan kan, itu salah satunya dongeng, itu termasuk dalam naratif teks. Sebagai suatu cerita khayal, maka naratif teks belum tentu kebenarannya. Jelaskan karena itu adalah sebuah khayalan. Sebab hal tersebut hanya berdasarkan imajinasi dari seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Nah, itu adalah pengertian dari naratif teks. Apa tadi pengertian naratif teks? Cerita fiktif atau fiktif atau khayalan yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Nah, itu tadi ya yang seperti Mbak Iza disebutkan tadi mengenai pengertian dari naratif teks. Di sini saya akan tuliskan naratif teks. Apa tadi? Sebuah Cerita. Sebuah cerita khayalan atau fiktif khayalan atau fiktif yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. ya, yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Pembacanya. Oke, itu poin pertama ya, kita pengertian dari naratif teks. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya yaitu dalam naratif teks itu pasti ada bagian-bagiannya dari
orientasi, kemudian ada komunikasi, terus ada resolusi, dan yang terakhir itu ada reorientasi. Nah, pernahkah kamu mendengar istilah-istilah tersebut? Belum, Pak. Belum. Oke, jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang struktur umum atau generic structure dari narrative text tersebut. Itu yang pertama adalah orientasi. Nah, jadi orientasi ini adalah bagian yang berisi paragraf pembuka, yang mana karakter cerita mulai diperkenalkan, yang biasa disebut dengan perkenalan. Ya, dan itu di mana karakter dalam sebuah cerita itu biasanya diperkenalkan. That's called orientation. Okay, next ya. Okay, for the second generic structure, there are complication. Jadi complication atau komplikasi, yaitu adalah bagian di mana sebuah permasalahan dalam cerita itu dimulai. Di bagian resolusi ini adalah yaitu di mana suatu permasalahan dalam sebuah cerita itu mulai menemukan solusinya. Nah, itu namanya resolution. Jadi yang pertama tadi adalah in the narrative text generic structure, ada yang pertama orientation, kemudian kedua complication, dan yang ketiga adalah resolution. Seperti itu ya. Iya. Sejauh ini bisa dipahami? Mari kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu ada reorientation. Reorientation. Nah, di dalam reorientation ini biasanya terdapat sebuah nilai-nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah dongeng itu sendiri. Jadi ada moral value kalau dalam bahasa Inggris namanya, yaitu adalah reorientation. Nah, inilah yang dinamakan generic structure. Kalau ini yang tadi adalah pengertian dari narrative text. Apa tadi pengertian narrative text? Sebuah cerita hayalan atau fiktif yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Ya, baru sudah paham ya soal pengertiannya. Kemudian untuk bagian-bagian dari generic structure of narrative text, Orientation, complication, resolution, dan reorientation. bagus. Apa itu orientation? Perkenalan atau awalannya, Pak. Oh ya, awalnya berarti perkenalan karakter ceritanya ya. Iya. Nah, kemudian complication. Bagaimana cerita awalnya dimulai? Oke, berarti dalam cerita tersebut sudah mulai menemukan sebuah permasalahan. Nah, itu dinamakan complication. Kemudian yang ketiga ada resolution. Apa itu resolution? Pemecahan masalah atau masalah
Bagus sekali. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Apa itu reorientation? Moral value dari cerita. Moral value atau pelajaran hikmah yang kita dapat ambil dari sebuah cerita. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pengertian dan generic structure dari sebuah narrative text. Kemudian yang selanjutnya adalah ada unsur kebahasaan atau yang disebut dengan language feature. Apa? Apa itu language feature? Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Yang pertama di sini adalah setiap narrative text itu pasti menggunakan tensesnya menggunakan past tense. Kenapa menggunakan past tense? Karena Masa lampau. ya terjadi di masa lampau. Terjadi. Nah, kemudian yang kedua ada keterangan waktu atau effort of time. Biasanya kan dalam domain-domain seperti itu kita sering menemukan seperti kata once upon time, terus apa lagi? A long ya someday, one day, apa lagi? One day. Long time ago. Oh iya. Few years ago. Nah, Years ago. dan seperti itu ya contoh-contohnya itu adalah keterangan waktu atau adverb of time. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada namanya time conjunction. Apa itu time conjunction? Ya, ya, waktu penghubung. Ya, atau bisa disebut juga dengan konjungsi waktu. Itu adalah contohnya setiap kita membaca sebuah domain itu pasti ada kata-kata when, kemudian ada then, suddenly, before, after, until, dan lain sebagainya. Okay, so for the next language feature, there is a specific character. Do you know specific character? Spesifik karakter. Like seperti biasanya setiap cerita itu pasti kan punya yang namanya tokoh Antagonis. antagonis, yang kedua tokoh Utama. utama. Contohnya dalam cerita Cinderella itu adalah Cinderella sebagai spesifik karakternya. Nah itu ada spesifik karakter. Kemudian ada contoh lagi Putri Salju. Nah, terus ada Peter Pan itu kan yang main-main pedang. Nah, itu juga merupakan sebuah contoh karakter spesifik. Oke, next there is a action verb. Apa itu action verb? Sebelum berbicara, Ya, terus kemudian berlari. berlari lagi, berbicara. Ya, itu benar-benar merupakan action verb. Ada kata kill biasanya, walk, wrote, menulis, kemudian ada stay, tinggal, live, itu kan ya. Itu merupakan contoh dari action verb. Kemudian yang unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah direct speech. Nah ini membacakan pidato langsung untuk membuat ceritanya seakan lebih hidup. Nah jadi ada orang ketiga dalam sebuah domain itu yang menjadi seorang narator. Ya narator itu namanya direct speech. Ini seperti contohnya ketika ada kata princess said, contohnya my name is princess. Nah itu kan ada kata-kata direct speech-nya, direct speech. Kemudian yang selanjutnya adalah saying and thinking verb. Apa itu saying and thinking verb? Tidak ada yang tahu? Belum, Pak. Belum pernah dengar? Belum. Nah, jadi saying and thinking verb adalah kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan. Seperti she said, nah, said-nya itu merupakan thinking verb atau saying. Kemudian told, dan lain sebagainya. Itu merupakan unsur kebahasaan dalam sebuah narrative text atau biasa disebut dengan language feature. Selanjutnya ada jenis-jenis narrative text atau biasa disebut dengan kind of narrative text. Dalam
Yang pertama, ini silahkan kalian catat, saya diktekan. Itu ada yang namanya fable, F E B L E, fable. Yaitu adalah cerita yang mengisahkan mengenai binatang atau cerita tentang binatang. Sudah? Yang kedua, ada mite. Iya, sudah. Mite. Yes. Mite. 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 Kemudian yang kedua yaitu myth. Tulisannya bisa menulisnya? Itu ya, Pak? Bukan. Tulisannya tuh M Y T H. Myth. Yaitu adalah cerita atau mitos yang berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar terjadi. Nah, ini adalah sebuah anggapan masyarakat tentang suatu kejadian nyata tapi belum terbukti kebenarannya. Itu namanya myth atau mite. Sudah? Kemudian yang ketiga, legend. L E G E N D atau legenda. Yaitu adalah cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal usul dari sebuah tempat. Itu namanya legend. Yang keempat adalah folk tale. Folk tale, F O L K T A L E, folk tale atau cerita rakyat. Ini adalah cerita yang diceritakan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Sudah ya? Ya. Yang nomor 5, fairy tales. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai narrative text. Pertama-tama, apa tadi pengertian narrative text? Sebuah cerita khayalan atau fiktif yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Iya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya, apa sajakah generic structure dari sebuah narrative text? Apa itu orientation? Kenalan. Kemudian complication. Kemudian resolution. Ya, masalah mulai menemukan solusinya. Dan kemudian yang terakhir adalah reorientation. Apa itu reorientation? Oke, jadi sudah bisa dipahami ya? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberi kalian tugas. Tugasnya adalah nanti saya akan memberikan sebuah dongeng fable. Judulnya The Ant and the Dove. Tugas kalian nanti adalah saya akan memberi kalian sebuah cerita atau dongeng yang berjenis fable atau cerita binatang. Judulnya adalah The Ant and the Dove. Kalian harus menerjemahkan tugas yang saya berikan. Terus ditulis kata-kata atau vocabulary yang kalian belum tahu artinya. Seperti itu ya. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Suatu apa sing aku men
nanti saya akan masukkan ke dalam tugas harian. Baiklah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk tugas kalian, carilah sebuah cerita, naratif teks, bebas apa saja. Berapa paragraf, Pak? Oh iya, untuk paragrafnya minimal 2 paragraf ya, karena biar untuk kalian tidak kesulitan juga dalam menghafalkannya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian hafal, intonasi kalian lancar, bagus. Nanti nilainya akan bagus. Seperti itu, gitu. Kok enggak sih? Okay, before we finish our lesson today, let's recite Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. And then pray surah kafaratul majlis. Subhanallah. Okay, finish. Thank you for your nice attention. I do apologize if I have a mistake. Finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.